Suatu malam, seorang gelandangan pemakan wortel yang bernama Smith tengah duduk merenungi nasibnya. Smith adalah seorang veteran militer yang memiliki kehidupan suram setelah anak dan istrinya meninggal. Tak berselang lama, seorang wanita hamil tua melintas dengan tergesa-gesa. Rupanya wanita ini berupaya menghindari kejaran pria yang menggunakan mobil tersebut. Melihat pria itu mengeluarkan senjata, maka Smith memutuskan untuk mengikutinya. Di dalam sebuah bangunan, wanita ini mencoba untuk menembak pria itu, tetapi pelurunya habis. Ketika si pria hendak menghabisi wanita tersebut, dengan cepat Smith menyerang dan menghabisinya menggunakan wortel. Namun tiba-tiba sejumlah orang bersenjata berdatangan, sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Setelah menghabisi orang-orang tadi, Smith terpaksa membantu wanita ini melahirkan. Tapi di tengah persalinan lebih banyak lagi orang menyerang mereka. Jadi sembari membantu, Smith harus menghadapi mereka. Beruntung persalinan itu berjalan dengan lancar. Dikarenakan pimpinan preman yang bernama Hertz terus menyerang, Smith meminta si ibu dan anaknya berlindung, sementara dia menghadapi Hertz. Give Junior something to drink. Smith berhasil merebut senjata Hertz. Sayang senjata tersebut hanya berfungsi dengan sidik jari pemiliknya. Akibat hal ini, Smith terpaksa kabur dengan membawa ibu dan bayinya di tengah berondongan senjata. Tit for tat, right? The gun will only fire when it recognizes the thumbprint of the owner. Naas begitu sampai di tangga, Smith menyadari wanita itu tewas tertembak. Oleh karenanya Smith kembali kabur membawa sang bayi. Sampai di atap, Smith menghajar seorang penjahat dan merebut senjata serta amunisinya. Dari situ pertempuran melawan para penjahat yang berdatangan lagi-lagi terjadi. Setelah berjuang keras, Smith akhirnya berhasil selamat dengan melompat ke gedung yang berseberangan. Hertz kemudian mengumpulkan tubuh semua anak buahnya yang tewas, termasuk tubuh wanita yang baru melahirkan tadi. Dia juga memarahi anak buahnya karena kemunculan Smith yang mengacaukan rencana mereka. Sit down. I won't make this mistake again. And let that be a reminder never to fail me again. Smith yang berjalan membawa bayinya menyadari seorang pria berjas tengah mengawasi. Untuk itu Smith segera berlindung di sebuah toilet. Begitu pria berjas tersebut sampai di depan pintu toilet, ia meminta Smith untuk menyerahkan sang bayi. Tapi akibat Smith menolak, maka perkelahian pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkannya, Smith bergegas membawa bayinya pergi dan membiarkan pria itu tetap hidup. Pada waktu yang sama, Hertz mendapatkan informasi mengenai keberadaan Smith dan bayinya, jadi segera memutar arah. Sir, 3rd and Jefferson heading toward the park. Turn us around.
Sementara itu Smith sampai di sebuah taman dan berniat untuk meninggalkan bayi itu. Don't worry, kid. Someone good will find you. Namun manakala seorang wanita mendekat, melihat wanita itu dihabisi oleh Hertz dan menyadari Hertz berniat membunuh sang bayi, maka dengan cepat Smith menembak arena permainan sehingga menyulitkan Hertz untuk membidik. Kesempatan itu Smith gunakan untuk menyelamatkan dan membawa bayinya kembali kabur. Me sideways. Smith selanjutnya membawa bayi itu ke sebuah rumah bordir dan berniat menitipkannya kepada seorang wanita penghibur menyusui yang bernama Donna dengan menawarkan uang sebesar 5.000 US dollar. Sayang Donna menolak tawaran itu karena berpikir Smith menculik anak tersebut. So you'll do it. Screw yourself, Smith. You snatched the kid. I didn't steal the kid, trust me. I don't even know your real name. Just keep the baby for one day. You can keep the whole role. Forget it, Dad. Fine. Di tempat lain, Hertz yang menatap tubuh ibu si bayi berpikir Smith akan membutuhkan susu. Jadi memerintahkan anak buahnya mencari setiap wanita penghibur menyusui yang ada di kota. Find me every wet nurse lactating hooker up in the city. Lantas berdasarkan informasi yang diperoleh, Hertz berhasil menemukan Donna. Dia meminta Donna memberitahu tentang keberadaan Smith. Donna sebenarnya berkata jujur mengenai bagaimana Smith datang ke sana bersama seorang bayi. Hanya saja dia tidak tahu di mana Smith sekarang berada. Mengira Donna berbohong, maka Hertz mulai menyiksanya. Dan ketika tindakan Hertz sudah semakin kelewatan, Smith akhirnya muncul. There was a man here with a baby. Yes, a real jerk. And what is this man's name? Smith. I don't believe you. If I had anything on him, I'd tell you. What's up, Doc? Walau mereka saling menodong, Smith tahu senjata Hertz kosong, sehingga segera menariknya keluar, di mana ternyata semua anak buah Hertz telah dia habisi. Hal ini pun menyadarkan Hertz bahwa senjata Smith juga kosong, dan sekarang menggunakan senjata bersidik jari milik anak buahnya. Tapi Smith menunjukkan potongan lengan anak buah Hertz yang telah dia ambil, lalu menggunakan jarinya untuk melepaskan tembakan. We're going. Setelah penjahat itu tumbang, Smith mengajak Donna pergi dengan mencuri mobil milik seorang warga. Sayang mereka tidak menyadari Hertz masih hidup karena menggunakan rompi anti peluru. Which car do you want? What? Hello, honey. I think I'm gonna have to be out here for a while longer. Sementara dalam perjalanan, Smith mengisahkan bagaimana dia mendapatkan bayi itu, sehingga menolak untuk menyerahkannya kepada polisi. Namun pembicaraan mereka terganggu ketika seorang pria mengemudi dengan sembrono. Merasa marah dengan tindakan pria yang dapat membahayakan nyawa pengemudi lain, maka tanpa ragu Smith langsung menyingkirkannya dari jalanan. These guys were stalking this pregnant lady. I couldn't just stand there. You see that? This guy changing lanes without signaling. So you started shooting at them. I went to the woman, she had a gun. They started firing. Dude, they can't move their finger one fucking measly inch. Why don't you take the baby to the police? I'm the Unabomber. You are the angriest man in the world. Smith kemudian berhenti di toko senjata untuk membeli amunisi. Tapi ternyata dia hanya memiliki $50 yang dilapisi dengan potongan koran dan tidak memiliki $5.000 seperti yang ia tunjukkan kepada Donna sebelumnya. You're a little short. You said you had $5,000. We'll wait for you outside. Menyadari hal itu, Donna memutuskan keluar. Namun ketika Smith menoleh, Donna sudah tidak ada. Melihat Donna yang tengah melayani seorang pria di sebuah gang, dengan marah Smith mengusir pria itu. What the hell are you doing? Making some money to buy something for the baby. Lalu dengan uang yang Donna peroleh, mereka membelikan rompi anti peluru kepada sang bayi dan sejumlah amunisi. Makes me think what you do to get him in the right school. Smith kemudian mengajak mereka ke tempat kediamannya yang berada di lantai atas sebuah gedung terbengkalai. Who do you think wants this baby dead? I have no idea who's trying to kill it.
Pada waktu yang sama, Hertz melihat mobil yang kacanya pecah terparkir di depan sebuah toko senjata. Jadi merasa yakin mobil itu digunakan oleh Smith. Stop the car. He was here. Dia juga berhasil melacak gedung terbengkalai yang berada tidak jauh dari toko senjata tadi. Of all the squats in the city, how does he know Smith's in this one? Was once an FBI profiler. Violence is one of the most fun things to watch. Di lantai atas gedung, Smith membuat popok dari koran dan memutuskan untuk menamai sang bayi sebagai Oliver. Sementara di lantai bawah, puluhan anak buah Hertz mulai memasuki gedung. We could call him Oliver. Oliver. Men are in place on the roof. Let's kill this mother. Go. Kembali ke atas, Smith yang mencoba mencari berita tentang kasus Oliver dan ibunya di TV, menyadari bahwa Oliver berhenti menangis saat mendengar musik heavy metal. Hal ini membuat Smith berpikir ibu Oliver tinggal di dekat klub musik tersebut. So weird. Namun tiba-tiba anak buah Hertz berdatangan, sehingga Smith memerintahkan Donna turun menggunakan lift makanan. Sementara sembari menggendong Oliver, Smith pun bertempur sengit melawan bandit-bandit tersebut. My God. Come on, boys! Pada sebuah gang, Smith menyadari Hertz membawa seekor anjing pelacak. Alih-alih menghabisi hewan yang tidak bersalah, Smith malah memilih untuk membuat umpan. Benar saja, anjing tersebut tertipu dengan popok bayi yang ia letakkan di bak sampah. What is it? It's a baby's diaper. Smith kemudian memutuskan membawa Oliver ke klub musik heavy metal terdekat. Dan di depan klub mereka menemukan tumpukan kardus popok bayi, sehingga membuat mereka semakin yakin ibu Oliver berasal dari sana. You actually think that Oliver's mother lived near a heavy metal club? He isn't crying now. This is the only club near where I encountered the baby's mother. Somebody's been stalking her. Let's find out who. Di dalam mereka berhasil memaksa sang pemilik klub untuk menunjukkan ruangan di lantai atas yang menurutnya disewa oleh seseorang. Who occupies the room upstairs? Go to hell. I rented the place to some suit 11 months ago and never saw him again. Beat it. Begitu memasuki ruangan tersebut, mereka menemukan sejumlah orang yang tergeletak tidak bernyawa. Oleh sebab itu mereka mencoba menjelajahi ruangan dan tidak sengaja melihat seorang pria berjas yang tengah berbicara dengan seseorang di telepon tentang para wanita hamil yang telah dia habisi dan bayi yang mereka lahirkan. We found her body and confirmed that she did deliver a child. When Mr. Go-To guy passes, head to the left. Setelah pria itu keluar, Smith dan Donna memasuki sebuah lab dan menemukan lemari es penuh sampel donor sperma dari satu orang. Penemuan ini membuat Smith curiga bahwa wanita-wanita itu dihamili dengan sperma satu pria agar melahirkan bayi dengan sumsum tulang yang cocok kepada pendonornya. Tapi ada orang lain yang juga tidak mau pria tersebut mendapatkan sumsum tulang dari bayi yang dilahirkan. Dan inilah mengapa kelompok Hertz menginginkan kematian Oliver. I thought donor sperm was your department. This is weird. There seems to be only one donor. This is bone marrow blood. It must be for some kind of cure. It's hard to find marrow that matches that of the recipient. These people were harvesting babies for some guy's bone marrow transplant. That's why they want Oliver dead. Dari ruangan itu, Smith mengajak Donna dan Oliver bermalam di sebuah hotel. Di sini Smith memberitahu Donna bahwa dia telah menghubungi sejumlah saluran berita dan FBI perihal sindikat pengambil sumsum tulang belakang bayi. Smith berharap mereka bisa selamat setelah berita tersebut tersebar. Namun bukannya diselamatkan, mereka justru diserang oleh sejumlah orang bertopeng. I called ABC, CBS, and the FBI. Once the story goes public, maybe we'll be safe.
You have no idea what you've done to me. What? You bring me this child so I can feed him, take care of him. And you never even think to ask me what happened to my own child. It's unforgivable. It's my fault. Are you hungry? Beruntung Smith dapat menghabisi semua penyerang tersebut. Dari tangan para penyerang, Smith menemukan senjata bermerek Hammerson yang seharusnya baru dipasarkan 6 bulan ke depan. Hal ini membuat Smith curiga pemilik perusahaan Hammerson terkait dengan sindikat pengambil sumsum tulang bayi. He's not supposed to hit the streets for 6 months. This is weird. All these guys have got it. Oleh sebab itu, Smith membawa Donna dan Oliver ke museum perang dan memintanya bersembunyi di dalam tank M24 dengan alasan tank tersebut dapat melindungi mereka dari peluru atau ledakan seandainya terjadi kekacauan. When I create a diversion, you climb inside, but you know how to use this, right? What if you don't come back? You don't behave. I am going to spank you. Hate it when parents hit their children. Let go of my arm. How would you like it if I spanked you? Doesn't feel so good, does it? Smith lalu pergi seorang diri ke pabrik senjata Hammerson. Di dalam dia melihat Hertz tengah berbicara dengan sang pemilik pabrik bernama Hammerson yang memiliki seekor anjing. Hertz menjelaskan bahwa misi mereka untuk menghabisi Oliver terganggu akibat kemunculan Smith yang diduga merupakan mantan ahli senjata di Angkatan Darat. Mendengar itu, Hammerson memerintahkan Hertz untuk segera menemukan Smith dan bayinya sebelum pemilihan presiden berlangsung. Karena calon presiden memiliki agenda untuk mencabut hak kepemilikan senjata bagi warga dan menutup perusahaan senjatanya. Sementara itu, Smith menyiapkan sejumlah senjata di berbagai tempat, namun ternyata Hertz menyadari kehadirannya. National sports pistol champion at age 10, recruited by the army. After that, the kid is never heard from again. That sounds like Black Ops got him, trained him. I want you to give this guy and the kid a dirt nap. Right away, sir. Hold it! Hold it! Setelah menghujani Smith dengan peluru, Hertz mengungkapkan bahwa dia mengetahui siapa Smith dan tahu kalau istri dan anaknya tewas dalam baku tembak di sebuah restoran. Mendengar itu, Smith menjadi emosi dan melakukan penyerangan dengan senjata yang telah ia siapkan. Hey, who trained you? NSA, Black Ops, CIA? But I believe I have a better idea about who you are. I found out how your wife and son were killed. Some guy walks into a burger joint. He starts shooting up the place. Well, then why don't you tell me one? Maybe later, when I put you to sleep. Go, go! Drop your weapon. Setelah menghabisi anak buah Hammerson dengan senjata otomatis tadi, Smith pun kabur sembari menghabisi penjahat yang tersisa. Smith kemudian kembali menemui Donna dan menjelaskan bahwa Hammerson lah yang berniat menghabisi Oliver. Tapi ia tidak mengetahui siapa yang membutuhkan sumsum tulang Oliver. Ketika Donna menggantikan popok Oliver, Smith menemukan selembar koran yang menjelaskan bahwa senator bernama Rutledge adalah calon presiden yang memiliki agenda untuk mencabut hak kepemilikan senjata bagi warga dan berniat menutup perusahaan Hammerson. Hal ini menyadarkan Smith bahwa Rutledge adalah orang yang membutuhkan sumsum tulang Oliver, sedangkan Hammerson menginginkan kematian Oliver agar Rutledge tidak memperoleh sumsum tulangnya. Oleh sebab itu, Smith berencana menemui Rutledge guna mengetahui mengapa dia memerlukan sumsum tulang Oliver. Jadi meminta Donna membawa Oliver keluar kota dengan menggunakan sebuah bus wisata. Man named Hammerson inherited the Hammer Firearms Corporation from his old man and makes millions manufacturing weapons. Shit. If he's elected president, he'll put Hammerson out of business. He's the guy that needs this baby.
I think you two have got to get out of town. I think this is the safest way to get out of town. What if you don't get to us before we leave? Where should I get off? I think it's better if I don't know. Dalam perjalanan, sejumlah anak buah Hertz muncul, sehingga Donna terpisah dengan Smith yang membawa Oliver. Smith kemudian meloncat ke sebuah mobil dan menggunakannya untuk membawa Oliver kabur. Namun anak buah Hertz mengejarnya, sehingga baku tembak tak dapat dihindari. Malang tiba-tiba sebuah mobil lagi menabrak mobil Smith hingga menyebabkan Oliver jatuh ke jalan. Setelah Smith menghabisi semua penjahat itu, Hertz tiba dan menemukan Oliver dengan mobilnya. Tapi rupanya itu hanya boneka dan perekam suara, karena Oliver yang asli masih berada di dalam tank dan sedang dijemput oleh Donna. It's time to go, little boy. Smith selanjutnya menghubungi kantor Senator Rutledge dan mengaku sebagai pria yang membawa bayi, sehingga meminta disambungkan dengan orang yang dapat mengantarkannya kepada sang senator. Ternyata orang tersebut adalah pria yang ingin merebut Oliver di toilet. Hello, is this Smith? I want to see the senator. All right. Fly with him. Runway 7, 2 hours. Mereka lantas bertemu di bandara, di mana Smith diajak memasuki sebuah pesawat untuk menghadap senator. Di sana senator mengaku menderita kanker, sehingga menjawab mengapa dia membutuhkan sumsum tulang Oliver. Di tengah pembicaraan, Smith memperhatikan celana senator yang dipenuhi oleh bulu anjing, yang sama dengan bulu anjing milik Hammerson. Hal ini membuat Smith sadar, senator dan Hammerson telah membuat kesepakatan. Akibatnya dengan cepat Smith menyandra sang senator. You made a deal with Hammerson. Oh, you're crazy. Benar saja, tak lama setelah itu Hertz dan Hammerson pun muncul. Hertz memberitahu bahwa senator telah menawarkan sebuah kesepakatan kepada mereka, yaitu bila mereka berhasil mendapatkan Oliver, maka saat dia terpilih sebagai presiden, hak kepemilikan senjata tetap berlaku dan perusahaan Hammerson tidak ditutup. Mendengar itu, Smith memerintahkan mereka semua mundur dan membawa senator ke ruang kargo. How are you going to square it with the public? It's a constitutional right. Back off! Never trust the people who stand to profit, plain and simple. Di situ Smith berkata jika senator mati, maka publik akan bersimpati, sehingga Kongres pasti meloloskan undang-undang anti senjata. Jadi warisannya akan tetap hidup. Setelah mengucapkan kalimat itu, Smith pun menghabisi Rutledge. Your legacy will live on. Smith kemudian terjun dengan menggunakan parasut, tapi sejumlah penyerang ikut terjun, sehingga pertempuran di udara terjadi. Begitu sampai di tanah, Smith berjalan memasuki sebuah bangunan. Namun akibat luka yang dialami, Smith akhirnya pingsan. Saat siuman, Smith mendapati Hertz berdiri menodongnya dengan pistol. Smith lantas dibawa ke ruang bawah tanah rumah Hammerson. Di situ Hertz meminta Smith memberitahu di mana Donna dan Oliver berada. Namun dikarenakan Smith bungkam, maka Hertz mulai mematahkan jarinya. Where the woman and the child are. Nothing could be more painful than listening to you jammering on them. Why are you doing this? Hertz menjelaskan bahwa pesawat senator jatuh, jadi mereka membuat berita bohong. Sementara Smith dan Donna yang sudah terlalu banyak tahu harus mereka habisi. The senator's plane crashed into the East River. So you see, once I silence you and the woman, the cover-up will be complete. I'd kick you in the ass. Pada waktu yang sama, Donna memasuki sebuah bus wisata untuk pergi keluar kota. Where are you, Smith? Ketika Hertz akan menusuk mata Smith tanpa diduga.
Setelah menghabisi Hammerson dan anak buahnya, Smith berniat menghabisi Hertz. Sayang jari yang patah menyebabkan tembakan Smith tidak mengenai Hertz. Oleh sebab itu, Smith bergegas naik ke lantai atas dan duduk di dekat perapian. Melihatnya, Hertz merasa di atas angin, tapi rupanya Smith telah memegang peluru di antara jarinya, dan panas api menyebabkan peluru meluncur ke tubuh Hertz. Sayang Hertz masih juga berdiri, hingga kedua pria terluka ini saling menodongkan senjata. Namun akhirnya dengan susah payah Smith terlebih dahulu menarik pelatuknya. What I really hate is a pussy with a gun in his hand. Selang beberapa waktu, Smith bersama anjing milik Hammerson pergi menggunakan bus pariwisata untuk mencari Donna dan Oliver. Mereka berhenti di sebuah toko es krim, di mana ternyata Donna bekerja sebagai pelayan sambil mengawasi Oliver. Tak lama setelah itu, tiba-tiba 3 perampok bersenjata memasuki toko. Merasa kesal, maka Smith maju merebut senjata salah satu perampok dan memberi ketiga perampok amatir ini pelajaran dengan menggunakan wortel untuk menarik pelatuknya.